Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, alhamdulillah kita ketemu kembali di channel YouTube kami. Kali ini dalam acara yang berbeda. Kita akan belajar bersama-sama tentang hukum Islam atau fikih Islami bersama Ustadz Erwin Al-Sawani, pengasuh TPA Taman Pendidikan Al-Quran Khairul Insani, Pasar Pagi, Kota Bumi, Lampung Utara. Oke guys, tema perdana hari ini adalah air bersuci, mandi, dan berwudu. Oke, kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan tausiah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafar al-wahidil ahadis samadil jabar. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin baqiyati sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasiha. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang masih senantiasa memberikan kita kesempatan panjang umur, kesehatan, bil khusus iman Islam di dalam kolbu kita semua. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada penghulunya para nabi, nabi kita tercinta, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat dan handai taulan. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah kita bukan hanya untuk duniawi saja, tapi juga ukhrawi kelak kita akan diberikan syafaat. Amin Allahumma. Pada acara sesi berikut ini adalah tentang doa. Doa adalah meminta bimakna daripada kita bahasa Indonesia. Sedikit cerita tentang Hikayatul Anbiya. Ada seorang santri mengaji kepada kiai. Suatu ketika santri ini mengalami jatuh sakit dan divonis oleh dokter bahwa santri ini mengalami pecah pembuluh darah di otak, di bagian dalam kepalanya. Kebetulan santri ini sudah berumah tangga, sekian lama menyantri ke kiai. Santri ini sudah memiliki madrasah diniyah, mengajarkan Quran dan tata cara ibadah yang lainnya kepada santri-santrinya lagi. Suatu ketika santri ini dibawa ke rumah sakit dan divonis pecah pembuluh darah. Istri santri ini begitu panik bagaimana untuk mengatasi kesulitan ini. Tapi alhamdulillah istrinya santri ini ingat dengan kiainya, suaminya ini. Akhirnya beliau meminta doa dari sang kiai. Kiai berkata, jangan khawatir, jangan takut. Allah maha segala-galanya. Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit di muka bumi. Dengan motivasi dan support dari sang kiai, akhirnya istri santri ini tidak mengikuti saran dokter yang di rumah sakit itu. Suatu ketika, singkat cerita,
ada keajaiban mauna Allah Subhanahu wa taala turun. Hasil scanning dari dokter itu tidak sesuai dengan realita yang dihadapi di rumah sakit. Si santri ini sehat, tidak kurang suatu apapun. Dokter saraf, dokter bedah pun heran. Semasa beliau praktek di rumah sakit belum pernah yang namanya mengalami ini. Dokter ini berkata kepada santri, "Pak, kok bisa sadar? Coba digerakkan tangan dan kakinya dan tolong baca ini tulisan." Semua saran-saran dari dokter ini diikuti oleh santri ini. Dan tidak ada yang kurang dari pertanyaan dokter-dokter di rumah sakit itu. Dokter-dokter ini pun heran. Kok bisa terjadi seperti ini? Santri ini berkata, inilah dokter yang namanya doa. Doa itu tidak dapat diraba, tidak dapat dipegang, tapi dapat dirasakan oleh setiap insan. Nah, inilah kalimat sekelumit tentang Hikayatul Anbiya, kisah nyata seorang santri yang berguru takzima wa takrima kepada seorang kiai. Apa yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ada sepotong kalimat ayat dalam kitab suci Al-Quran. Allah berfirman, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Yang kurang lebih Indonesianya, aku bisa merubah malam jadi siang, dan siang pun aku bisa rubah jadi malam. Nah, untuk para penonton dimanapun Anda berada dan yang hadir di tempat ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah, dan selalu saban hari kita berdoa. Ada kalanya doa kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasil maksud tujuan kita. Karena apa? Kata Rasulullah, man jada wajada, man sabara zafar. Kalau kita bersabar dengan doa kita, pasti akan beruntung suatu saat. Barang siapa yang berusaha berdoa, berusaha ikhtiar, insya Allah akan berhasil. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang hadir, dan insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih itu saja. Nanti selanjutnya akan kita masuk sesi tanya jawab kepada moderator untuk kami persilakan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, wa'fir lana warhamna wa barik lana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, alhamdulillah keren sekali masih di acara musisi belajar mengaji dengan tema yang sama sekitar air bersuci, mandi dan berwudu. Oke, di sini Pak Ustadz ada yang bertanya nih tentang air bersuci, mandi dan berwudu. Pertanyaannya ini dari teman kita nih, seperti apa air yang layak atau yang sah untuk berwudu dan mandi wajib? Terus, apakah air tower sah atau tidak untuk berwudu dan mandi wajib? Oke, kami persilakan kepada Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah pertanyaannya begitu bagus untuk dijawab. Jadi air yang sah untuk berwudu ataupun mandi wajib itu adalah air mutlak. Tapi sebelum itu perlu diketahui oleh kita semua bahwa ada 4 air yang mesti diketahui oleh kita. Pertama air mutlak, air mustakmal, air makruh, dan air najis. Nah, yang sangat diperlukan dalam wudu dan juga mandi wajib itu adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang ditimbulkan dari mata air seperti sumur atau sungai yang mengalir
air hujan, air salju, air pegunungan. Jadi air ini mesti cukup untuk dipakai wudhu itu kalau di bak itu 2 kula, 60 meter persegi, panjang dan dalamnya, lebarnya juga sama. Kalau kurang dari takaran itu tidak cukup syarat untuk mutlaknya. Nah, tapi kalau untuk air dari sumur, diambil oleh mesin air terus disimpan di tower, itu sah. Selagi tower itu tidak terbuka, nah, dia tertutup. Kalau terbuka takut ada kotoran hewan masuk. Nah, Allahu alam apa kotoran cecak, tai cecak, atau tai tikus, kita nggak tahu. Tapi kalau tower itu masih higienis dan tertutup, kita ambil dari sumur, mesin air terus sedot naik ke atas tower, itu sah. Bisa untuk pakai wudhu, mandi wajib, dan yang lain-lain. Itu cukup sekian. Oke ya guys, di sini masih ada pertanyaan lagi seputar tentang bersuci dan mandi ya. Ini ada pertanyaan, gimana caranya mandi junub atau mandi wajib setelah berhubungan suami istri yang benar? Dan apakah hukumnya dalam agama Islam, Pak Ustadz? Silakan. Mandi wajib itu hukumnya wajib, namanya mandi wajib. Jadi wajib hukumnya. Kalau tidak mandi wajib berarti ibadah kita tidak sah menurut ilmu fikih Islaminya. Jadi yang perlu diketahui mandi wajib ini adalah lihat dulu airnya, mesti air mutlak. Air mutlak ini diambil, ditaruh di wadah yang higienis, yang tidak ada air bekas pakaian kita, atau air bak, tapi bak itu cukup ukuran takarannya 2 kula. 2 kula itu yang tadi yang saya jelaskan, 60 meter persegi, lebar, panjang, dan dalamnya, dan dilebihin beberapa senti, itu boleh dipakai mandi. Tapi kalau tidak ada bak yang besar, dia cuma ada ember ataupun baskom, atau bak plastik yang warna hitam itu ya, ukuran itu harus ditaruh di atas permukaan. Jadi kita duduk di arah kiblat, terus seperti kita nongkrong, tata caranya ini ya. Tata caranya jadi kita duduk ngadep kiblat, bukan duduk tapi nongkrong arah ke kiblat. Air itu harus agak jarak. Gayung yang kita pakai itu pun harus bersih dari tetesan air yang sudah pernah dipakai. Gitu. Jadi harus higienis. Emang tidak boleh buru-buru, mandi wajib ini harus telaten dan khusyuk. Jadi ya pertama ambil gayungan pertama itu kita pakai mandi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu niatnya, nawaitu guslal lirofil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Sengaja saya mandi wajib karena menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah. Terus kita baca bismillah, baca sholawat Nabi di sebelah bagian kanan dan sebelah bagian kiri. Kalau membersihkan sebelah bagian kanan, tangan kiri yang kita usap-usap. Kalau sebelah bagian kiri, tangan kanan yang kita bagian usap-usap sambil membaca sholawat. Tapi kita ngambil air berikutnya di bak itu harus dibersihkan dulu bekas pakaian gayung ini, air ini gitu ya. Sebab apa? Takutnya air yang udah kita pakai masih ada tetesan masuk ke bak itu. Ya, jadi air itu timbulnya yang kedua adalah mustakmal. Jadi harus telaten benar ini. Ya, gitu. Jadi mandinya pun tidak boleh berdiri. Kalau misalnya ada shower, ya istilahnya udah tower kan, ada tower terus tower ini ngalir ke shower gitu. Itu. Tidak boleh mandi berdiri. Jadi mandi berdiri itu makruh. Jadi antara pembeda kita orang muslim dan mereka itu cara mandinya yaitu harus pakai adab, harus pakai akhlak, yaitu ngadep ke kiblat dan
nongkrong gitu. Seperti kita buang BAB, nah seperti itulah. Jadi walaupun kita pakai shower karena aliran dari tower, tapi tetap kita ngadepnya ke kiblat dan nongkrong gitu. Itu mesti diperhatikan benar ini, karena tanpa kita perhatikan ini unsur yang sangat sepele sebenarnya, tapi ini bisa fondasi dasar untuk ibadah gitu. Makanya kenapa doa-doa ada sebagian yang nggak diijabah, ini mungkin salah satunya gitu. Jadi kita harus telaten benar dalam mandi junub ini atau mandi wajib ini, walaupun tidak berhubungan dengan istri, tapi dia misalnya istri juga mandi haid, tetap tata caranya sama, tinggal nawaitu niatan mandinya aja yang berbeda gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan dilanjut lagi. Oke guys, ini masih banyak pertanyaan dari kita dan teman-teman juga. Ini ada pertanyaan lagi nih. Apa saja hal-hal yang dapat membatalkan wudhu? Silakan Pak Ustadz. Jadi salah satu sahnya sholat itu adalah kita harus awali dengan berwudu. Karena wudu inilah untuk membersihkan kita dari kotoran-kotoran, hakikatnya dalam sehari-hari kita bergaul, berkomunikasi dengan kawan, dengan relasi, dan yang lain-lain. Jadi wudu ini harus tertib juga, yang perlu diketahui. Pertama niat, yang kedua cuci tangan, kumur-kumur, membasuh hidung, muka, segala itu hakikatnya apa? Hakikatnya apa yang kita perilaku sehari-hari bergaul ya, cuci mulut, mungkin ada omongan yang kurang berkenan, atau kita sering ngegibah, itu diruntuhkan dengan wudu. Sama aja membasuh muka, mungkin ada pandangan yang kurang berkenan lah, madorot lah, sesuatu yang nggak boleh dipandang oleh agama, itu. Tapi tanpa sadar kita melihat itu. Nah, itulah wudu itu menggugurkan itu. Dan yang membatalkan wudu ini sebenarnya tidak terlalu ribet. Gitu. Jadi pertama dilarang kentut adalah batal gitu. Ya, udah itu memegang istri, kita udah wudu, menurut mazhab Imam Syafi'i itu batal. Ada tapi sebagian imam Hanafi, Hambali, karena itu mahram nggak batal itu. Jadi ada sebagian orang kalau sudah haji di Mekah itu takliknya dari tanah air ini mau ke tanah suci, dia sudah bertaklik ke Imam Maliki atau Hambali. Sebab di Mekah sana kalau di Masjidil Haram persentuhan kadang kan kesenggol jamaah perempuan, orang-orang ini gitu. Tapi kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, walaupun dia muhrim, istri tetap batal. Gitu. Jadi yang membatalkan itu salah satunya seperti itu. Ya selain kita kentut, selain kita bersentuhan dengan istri gitu. Jadi ya walaupun muhrim, tapi ini walaupun muhrim karena mazhabnya Imam Syafi'i kita. Tapi kalau ada yang bersentuhan dengan istri, ya mungkin dia mazhabnya Hambali, Maliki, jangan disalahkan itu kan. Jadi kita ini jangan kaku gitu. Islam ini kan universal. Karena salah satu hadis Rasulullah katanya mudahkanlah urusan orang, jangan dipersulit masalah ibadah. Itu. Jadi yang kita bahas ini, yang kita kaji ini, karena kita pelajarinya dengan mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Tapi kalau ketemu di luaran sana ada yang bersentuhan, oh ini istri, udah wudu, gonceng istri segala, mungkin itu mazhabnya berbeda. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi yang hakikatnya wudu ini yang membatalkan adalah buang air kecil ataupun kentut. Itu aja. Terima kasih atas pertanyaan. Oke guys, masih banyak pertanyaan lagi nih. Ini ada pertanyaan dari teman kita nih.
dari Bos Don. Oke. Pertanyaannya, gimana caranya berwudu kalau kita nggak ada air? Pas kebenaran situasinya kita di situ nggak ada apa-apa, Pak Ustadz. Bingung dah. Yang ada di situ cuma ada air tuak atau minuman air keras. Entah kenapa tiba-tiba kita jadi pengen sholat gitu kan, dan pengen berwudu. Jadi gimana nih solusinya Pak Ustadz kira-kira? Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk kaum milenial, anak-anak band, anak-anak muda masa kini. Nah, berarti Allah itu masih sayang sama kita. Berarti Allah itu masih memperhatikan kita. Allah masih memberikan maunahnya kepada kita supaya tidak salah jalan. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita tidak ketemu air di mana suatu daerah itu kekeringan dan tidak mendukung situasinya, kebetulan di situ lagi kumpul kongko-kongko mungkin sama kawan-kawan, ada minuman tuak mungkin sejenisnya gitu kan, dipikirnya itu bisa dipakai wudhu gitu ya, karena tahu-tahu dadakan kok pengen sholat gitu kan, jadi bagus itu. Jadi hati ini kan tidak diciptakan oleh Allah seperti batu, hati ini berbolak-balik, ya muqallibal qulub, hati ini aku bolak-balik, tapi qalbit ala dini, hakikatnya kembali ke agamaku kata Allah. Jadi alhamdulillah. Tentu kalau pakai tuak atau sejenisnya itu haram. Iya, haram. Apalagi dibasuh ke bagian tubuh kita, karena itu mengandung sifat khomer. Jadi itu ditinggalkan, dan bila perlu jangan sampai dipakai. Gitu. Dan ditinggalkanlah sejauh-jauh mungkin itu hidayah Allah. Kenapa waktu kumpul-kumpul dengan kawan-kawan ada minuman, hati kita tergerak untuk ibadah ke Allah. Iya. Jadi gimana caranya? Caranya tentu bertayamum. Nggak ada tembok, nggak ada apa ya, istilahnya lagi di lapangan luas. Iya. Jadi cukup kita bertayamum di tanah. Kalau di daerah Jazirah Arab itu padang pasir lah. Kita bertayamum di situ dengan tata cara ngepukin tanah 3 kali, terus membasuh tangan kanan, tangan kiri, udah itu kepak lagi membasuh muka. Atau ada sebagian imam ataupun para kiai membasuh mengepak tanah itu 3 kali dengan niatan nawaitu tayammuma li istibatis sholat lillahi ta'ala. Jadi sengaja saya bertayamum untuk menggantikan wudhu untuk sholat karena Allah. Jadi 3 kali mengepak, mengusap muka 3 kali. 3 kali, udah 3 kali ngepak lagi tempat tanah yang tidak dipakai sama kita. Misalnya tanah ini udah dipakai, kita ganti tempat yang lain lagi. Supaya apa? Tanah yang tadi kita pakai lagi, itu namanya mustakmal tetap. Karena udah kepake. Jadi sama unsurnya dengan air. Jadi setelah tanah yang udah dipakai diganti ke tempat yang lain lagi. Udah itu baru basuh tangan kanan dan tangan kiri, dan yang lainnya tidak perlu. Karena ini istilahnya darurat lah, emergency. Jadi kalau wudhu itu pakai air komplit, dia pakai kuping, hidung, mulut. Tapi kalau bertayamum dengan tanah di lapangan luas, yang perlu diperhatikan cuma tanahnya aja. Jadi kalau tanah itu sudah dipakai awalnya dari kita bertayamum, kita ganti ke tempat lain, posisinya berubah dikit, kita baru tayamum lagi. Ada yang dari tangan dulu, ada yang dari muka dulu. Tapi kebanyakan di Indonesia ini bermazhab Imam Syafi'i, tentu bertayamumnya setelah nawa itu niatannya bertayamum langsung muka 3 kali, baru tangan kanan dan tangan kiri. Mungkin bisa dipahami dan mudah-mudahan dimengerti. Terima kasih. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Oke guys, buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa komen di kolom komentar di channel YouTube kami ya. Atau datang langsung ke sini pada sesi acara berikutnya. Oke, untuk segmen ini kita ucapkan terima kasih. Oke guys, nggak terasa telah sampai di acara penutup dan doa.
Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan penonton dimanapun Anda berada. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada ucapan saya yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan untuk Ustadz membacakan doa. Alhamdulillah, para jamaah yang hadir dan dimanapun Anda berada, mari kita berdoa, karena doa adalah tulangnya ibadah, ya. Dan doa adalah kesukaannya Allah, karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Untuk itu saya berdoa para jamaah yang hadir untuk mengaminkan dan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan doa kita dari siapapun yang akan mengaminkan hasil maksud dan tujuannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kulli halalin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha ya Allah min jami'i sayiat wa tarfa'una biha ya Allah ya Rabbi innaka ala darajat wa tubalighuna biha wasal ghayat min khairat fil hayati wa minal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, pada malam hari ini kami yang hadir dan dimanapun Anda berada ya Allah, jamaah Khairul Insani dan channel ini, mudah-mudahan ya Allah hasil maksudnya diijabah. Ya Allah, ada cita-cita yang mulia mohon diijabah. Engkaulah yang maha segala-galanya ya Allah. Ya Allah, tatkala ada jamaah kami, keluarga kami punya tujuan baik, ingin berkeluarga, ingin berumah tangga ya Allah, Engkau yang maha kuasa, kuasa atas segala hal. Mohon diijabah ya Allah hasil maksudnya, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tatkala ada jamaah kami yang sedang sakit ya Allah, berikanlah kesembuhan, karena Engkau yang memberi penyakit, Engkau juga yang menyembuhkan ya Allah. Ya Allah, tatkala ada jamaah kami dimanapun Anda berada dan yang hadir punya cita-cita mulia ya Allah, diijabah hasil maksudnya ya Allah. Allahumma la ta'dala zanban illa ghafarta wala haman illa farajta wala jahlan illa alamta wala maradan illa safaita wala waladan illa barakta wala qur'anan illa hafazatahu wa hafaqta wala dainan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbir dabbir ya muyassir yasir ya musalli sahil alaina qul asir bijal basir nazir. Bismillahirrahmanirrahim. Asal qurabul lazi amsaitu fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa'fir lana warhamna wa barik lana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.